wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya melanjutkan video yang pertama, yaitu senyawa-senyawa turunan benzena. Nah, sekarang pada video yang kali ini saya menjelaskan bila benzena itu terikat atau diikat oleh dua gugus. Ya, jadi sini senyawa turunan benzena bila diikat oleh dua gugus, maka perlu penomoran. Perlu penomoran karena ada dua gugus. Nah, sekarang misalnya, jadi kalau dua gugus ini nanti punya punya tiga tipe atau punya tiga isomer. Sekarang di sini coba perhatikan. Nomor satu di sini di nomor 1 sama 2. Maka jika ada dua gugus di nomor 1 sama 2, maka ini dinamakan bentuk orto atau O. Nah, ini nomor 1, 2. Bila di nomor gugus itu di nomor 1 sama 3, berarti sini ya 1, 2, 3. Berarti di nomor 1 sama 3, maka bentuk ini dinamakan bentuk meta atau M. Kemudian bila di nomor 1 sama 4 ya, sini 1, 2, 3, 4. Maka bila posisi 1 sama 4, maka ini dinamakan bentuk para atau P. Nah, jadi di sini senyawa-senyawa turunan benzena bila diikat oleh dua gugus, maka dia punya tiga bentuk lain atau tiga isomer, yaitu bentuk orto, bentuk meta, dan bentuk para. Misalnya kalau ada tiga gugus berarti tidak dipakai lagi di sini, tidak ada meta, orto, para, tapi penomoran. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Jadi kalau hanya dua gugus, maka dia punya tiga bentuk isomer. Ya, jadi di sini kalau turunan benzena itu mengandung dua gugus atau diikat oleh dua gugus, maka dia punya bentuk tipe 3. Tipe 3 atau 3 isomer, yaitu bentuk orto bila di 1, 2, bentuk meta bila di 1, 3, bentuk para bila di 1, 4. Nah, sekarang bila tadi saya katakan ada dua gugus, maka ada urutan prioritas. Jadi ada urutan. Kenapa ada urutan prioritas? Karena satu gugusnya, jadi kan ada dua gugus, maka kan satunya harus sebagai rantai utama atau induknya. Kemudian yang kedua, gugus yang kedua itu sebagai cabangnya. Jadi di sini kenapa ada prioritas? Jadi karena ada dua gugus, maka harus ada prioritasnya. Maksudnya di sini yang sebagai induknya itu siapa? Nah, di sini urutan prioritasnya adalah yang pertama adalah COOH. Jadi di sini asam alkanoat, berarti nanti asam benzoat itu. Ini yang pertama, yang paling tinggi ya, jadi yang paling tinggi. Kemudian kedua SO3H, ini namanya benzena sulfonat. Jadi nanti kalau ada benzenanya, maka ini dinamakan benzena sulfonat. Kemudian di sini CHO, berarti aldehid ya. Jadi nanti kalau ada benzena, berarti di sini adalah benzaldehid. Nah, urutan ketiga. Urutan yang keempat adalah sianida. Urutan yang kelima ada OH, berarti nanti fenol. Ya, jadi fenol ya. Kemudian urutan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ada NH2, berarti anilin atau anilina. Ya. Terus kemudian setelah anilina R di sini metil. Jadi R itu bisa metil, bisa etil ya. Tapi di sini kalau untuk metil maka dia berarti toluena induknya. Kemudian yang nomor selanjutnya NO2. Berarti di sini adalah nitro. Terus kemudian terakhir adalah ek. Ek di sini adalah halogen. Jadi di sini halogen paling akhir sendiri. Terus benzoat paling utama. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Misalnya ini misalnya saya ganti gugus ya, kalau ada gugus ini saya hapus saja ya, saya kasih soal-soal.
masih beri nama ya, soalnya beri nama. Beri namanya. Misalnya nomor 1. Misalnya ini ya. Jadi di sini tadi saya katakan kenapa ada urutan prioritas. Jadi karena ada 2 gugus, maka kan harus ada salah satu gugus itu yang sebagai rantai utama. Sebagai rantai utama. Satu gugusnya berarti dia sebagai cabang. Misalnya di sini ada gugus COOH sama Cl. Berarti di sini prioritas COOH yang pertama. Maka di sini prioritas yang pertama sebagai induknya atau rantai utama berarti asam benzoat. Cl-nya berarti dia sebagai cabang. Ya. Terus misalnya ada OH, ada NO2. Coba perhatikan. Ada OH, ada NO2. Maka OH lebih tinggi prioritasnya. Maka nanti OH sebagai induknya rantai utamanya. Berarti nanti rantai utamanya fenol. Ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 di sini ada CH3, ada NO2. Sini ya, NO2 ini jadi NO2 terus CH3 itu masuk alkil, berarti R. Berarti tingginya R. Maka di sini nanti berarti rantai utamanya ini toluena. NO2-nya sebagai cabang. Terus kemudian yang nomor 4 ada OH, ada Cl. Di sana OH, Cl. Cl itu X nih ya. Berarti nanti gugus induknya adalah fenol. Ini sebagai cabang. Sekarang namanya berarti jangan lupa dikasih asam. Terus ini posisi berapa? Posisi nomor berapa? 1, 2, 3. Berarti nanti posisi meta 1, 3. Apa namanya berarti? Asam meta klorobenzoat. Rantai utamanya benzoat. Jadi asam posisi meta, asam meta klorobenzoat. Terus nomor 2 berarti induknya fenol ya, berarti induknya nanti fenol. Posisi apa ini? 1, 2. Berarti 1, 2 namanya orto. Maka namanya orto nitrofenol. Ortonitrofenol. Kemudian nomor 3 di sini induknya tadi R ya, induknya R berarti toluena. NO2-nya sebagai cabang. Maka namanya posisi apa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti posisi 1, 4. Apa 1, 4? Para. Maka ini namanya para nitrotoluena. Para nitrotoluena. Kemudian nomor 4 ini juga para ya, posisinya juga para. Induknya berarti fenol. Kemudian ada Cl. Berarti apa namanya? Para klorofenol. Para klorofenol. Saya kasih soal satu lagi di sini, misalnya nomor 5. Ini prioritasnya saya hapus saja ya. Nomor 5.
7. Nomor 8. Saya ulangi lagi. Jadi jika benzena itu mengandung 2 gugus, maka dia punya 3 macam bentuk berbeda, yaitu dengan kata lain dia punya 3 isomer, yaitu isomer apa tadi? Orto, meta, dan para. Orto bila di nomor 1 2, meta di nomor 1 3, para di nomor 1 4. Kemudian karena ada 2 gugus, maka perlu prioritas. Kenapa untuk prioritas? Untuk mencari rantai induknya. Siapa yang sebagai rantai induk? Nah, tadi sudah saya kasih penjelasan urutan prioritas. Sekarang nomor 1 ya, saya ulangi nomor 1, ada gugus alkanoat, ada halogen. Jadi diingat-ingat halogen itu terakhir, paling rendah sendiri. Maka di sini Cl sebagai cabang. Di nomor berapa ini? 1, 2, 3. Berarti posisi meta. Jangan lupa depannya dikasih asam karena di sini asam. Maka namanya adalah asam nomor 3, 1, 3, asam metaklorobenzoat. Asam metaklorobenzoat. Kemudian nomor 2 ada OH, ada NO2. Maka tinggian OH. Maka di sini nanti induknya fenol. Posisi apa ini? Posisi apa ini? 1, 2. Maka namanya posisi orto. Maka namanya di sini orto nitrofenol. Ya, nomor 3 posisi para ya. Di sini ada NO, ada alkil, ada CH3. Maka duluan alkil. Maka di sini nanti induknya toluena. Nitronya sebagai cabang. Maka di sini posisinya 1, 4, maka namanya para nitrotoluena. Kemudian nomor 4 sama posisi para juga. Di sini ada OH, ada Cl. Maka rantai utamanya atau induknya berarti fenol. Maka namanya apa? Para klorofenol. Nah, kemudian nomor 5, coba perhatikan di sini ada benzaldehid, nah, sama Br sama halogen, maka induknya benzaldehid. Terus ini posisi berapa ini? 1, 2, 3, posisi meta, maka namanya meta bromobenzaldehid. Kemudian nomor 6, di sini ada amina, nah, maka duluan amina, maka induknya nanti anilin. Cl-nya sebagai cabang. Jadi posisi apa ini? Posisi orto. Maka namanya ortokloroanilin. Kemudian nomor 7. Nah, di sini ada metil, ada nitro ya. Ini hampir sama nomor 3, cuma posisinya beda. Jadi di sini induknya toluena. Maka ini posisi apa ini? Posisi meta. Maka namanya meta nitrotoluena. Meta nitrotoluena. Kemudian nomor 8, di sini ada asam benzoat, ada nitro, maka induknya otomatis sebagai benzoat. Maka namanya jangan lupa di depan asam. Maka ini namanya asam. Ini posisi apa? 1, 2, berarti orto. Maka namanya nomor 8 asam orto nitro benzoat. Nah, jadi caranya memberi nama seperti itu. Saya ulangi lagi ya, nomor 1. Nomor 1 namanya asam metaklorobenzoat. Nomor 2 ortonitrofenol. Nomor 3 para nitrotoluena. Nomor 4 para klorofenol.
Nomor 5, posisi meta, metabromobenzaldehid. Nomor 6, posisi orto, ortokloroanilin. Nomor 7, posisi meta, metanitrotoluena. Nomor 8, posisi orto ya, ini tadi posisi meta, ini posisi orto, jangan lupa dikasih depannya asam. Asam ortonitrobenzoat. Jadi itu caranya memberi nama bila benzena diikat oleh 2 gugus. Nah, jadi kalau lebih dari 2 atau misalnya ada 3 gugus, maka orto meta para tidak dipakai lagi. Tetap pakai apa? Pakai penomeran. Penomeran tetap mengikuti urutan prioritas tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan pada penjelasan ini kalian paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.